Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan untuk materi mata pelajaran prakarya untuk bab yang pertama, yakni tentang kerajinan serat. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan secara keseluruhan tentang materi di bab yang pertama. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan kerajinan serat dan apa jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan yakni tentang pengertian serat. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang secara utuh. Contoh serat yang paling sering dijumpai adalah serat pada kain. Material serat sangat penting dalam ilmu biologi, baik hewan maupun tumbuhan sebagai pengikat dalam tubuh. Serat dimanfaatkan manusia dalam banyak hal, di antaranya untuk membuat tali, kain, atau kertas. Serat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu serat alami dan serat sintetis atau yang sering disebut sebagai serat buatan manusia. Serat sintetis dapat diproduksi secara murah dalam jumlah yang besar. Namun, serat alami memiliki berbagai kelebihan, khususnya dalam hal kenyamanan. Serat alami meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam serat tumbuhan, serat kayu, serat hewan, serta serat mineral. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Serat alam berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Nah, dalam pertemuan kali ini, kalian juga akan mempelajari tentang serat dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama, yakni tentang serat dari tumbuhan. Serat tumbuhan berasal dari berbagai tumbuhan. Contoh tumbuhan yang biasa diolah menjadi serat, yaitu kapas, kapuk atau randu, rami, pandan, bambu, kelapa, pisang, nanas, dan rumput-rumputan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama yakni serat dari biji. Beberapa jenis biji telah dapat digunakan sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminatnya sudah berkurang. Jenis serat yang kedua yakni serat dari batang. Batang dapat diolah menjadi serat alam. Jenis batang berkambium maupun tidak dapat diolah menjadi serat. Contoh batang yang dapat diolah menjadi serat antara lain batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jut, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. Serat dari tumbuhan yang ketiga yakni serat dari daun. Daun banyak digunakan sebagai serat alam. Contoh serat dari daun antara lain serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henek. Untuk serat dari tumbuhan yang terakhir yakni serat dari buah. Buah sebagai serat alam biasanya sudah berbentuk kering. Contoh buah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Buah kelapa dilapisi oleh sabut.
Sabut inilah yang digunakan sebagai bahan serat. Jenis serat yang kedua yakni serat dari hewan. Serat dari hewan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki tekstur yang lembut, halus, serta bersifat menghangatkan. Ciri khas tersebut diperoleh karena bagian hewan yang digunakan sebagai bahan serat adalah bulunya. Contoh serat hewan yang berasal dari bulu yaitu serat stapel dan juga filamen. Nah, untuk serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh hewan penghasil serat stapel yaitu domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Wool dari bulu domba merupakan serat stapel yang paling banyak digunakan. Sedangkan serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Untuk poin selanjutnya yakni tentang pengolahan bahan serat. Pembuatan kerajinan serat membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari pengolahan bahan serat hingga proses produksi kerajinan serat. Langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat sebagai berikut. Yang pertama yakni pemintalan benang, yaitu pengolahan kapas menjadi benang. Yang kedua yakni penggulungan benang. Yang ketiga, pencelupan warna, yaitu benang diproses dengan dicelupkan ke dalam pewarna untuk memperoleh warna yang kuat. Dan yang terakhir yakni penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat diolah dengan proses penenunan menjadi kain. Untuk proses produksi kerajinan bahan serat, pembuatan kerajinan bahan serat harus dilakukan dengan teknik yang tepat. Adapun teknik dalam pembuatan kerajinan bahan serat sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara menganyam, yaitu mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. Yang kedua yakni mekrem, yaitu teknik membuat benda kerajinan dengan cara simpul menyimpul menggunakan berbagai macam benang. Sedangkan yang ketiga yakni merajut, yaitu metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Berbeda dari menenun yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Yang keempat yakni menenun, yaitu teknik yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tapestri. Alat yang digunakan berupa spanram atau bingkai yang direntangkan. Sedangkan yang kelima yakni menjahit, yaitu teknik melekatkan kain dengan jarum dan benang. Sedangkan yang terakhir yakni mengikat, yaitu teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan, yakni yang pertama, perhatikan contoh serat alam yang ada di sekeliling kalian. Tulislah jenis dari serat tersebut. Yang kedua, berilah contoh pemanfaatan serat alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Tugas bisa kalian tulis di buku, kemudian bisa kalian kumpulkan dengan cara memfoto hasil tugas kalian dan mengirimkan tugas tersebut kepada saya. Anak-anakku kelas 7, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan tentang materi kerajinan serat. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.